Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan ketetapan iman sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa menuntut ilmu dan menoreh tinta kebaikan, menggoreskan amal soleh yang semoga setiap amal soleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus berharap dan berdoa agar Allah mengampuni dosa kita dan menetapkan keistiqomahan iman sehingga kita tidaklah Allah wafatkan ke dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya pula. Begitupun orang yang merintis dan melanjutkan risalahnya, sehingga kita pun juga berharap agar kita termasuk orang yang rindu akan syafaat beliau dan menerimanya di saat hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kitab adab, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim. Kita sudah membahas tentang muqaddimahnya yang kemarin berisikan tentang bagaimana sih para ulama belajar adab, dari urutan dan sistemnya sebelum kita menuntut ilmu yang lain, cabang ilmu yang lain, dan diikuti dengan pembahasan pada biografi singkat ini dari Syekh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala wa yardah. Kita melihat bagaimana sosok beliau, sosok yang luar biasa dalam keilmuan, yang terkenal di Damaskus dan Mesir. Alhamdulillah. Nah, lalu kita masuk kepada bab pertama. Beliau di bab pertama ini menuliskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Hingga nanti juga akan dilanjutkan bagaimana orang yang berilmu ini mengamalkan apa yang ia telah pelajari. Maka orang yang berilmu itu punya konsekuensi tentang apa yang ia pelajari itu betul nggak sampai kepada derajat ilmu. Karena kita telah bahas ilmu itu sampai melahirkan amal. Ilmu nafi, amal ini bermanfaat bagi yang lain, kaum mukminin, kaum muslimin sekitar kita. Kalau hanya ilmu di kepala saja, ini namanya baru wawasan. Maka marilah kita berdoa agar kita menjadi dan disempatkan, diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Alhamdulillah, beliau mengutip satu ayat dari Al-Quranul Karim, Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini masyhur, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu, tentunya di dunia maupun di akhirat. Jelas kalau di dunia kita bisa tampak dan kita bisa temukan, tentunya orang dihormati karena ilmunya, orang dihargai karena ilmunya. Apalagi di akhirat, Masya Allah, nanti Allah tempatkan ia ke tempat derajat yang tinggi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Orang mau dunia dengan ilmu, orang mau akhirat dengan ilmu. Orang mau dunia dan akhirat dengan ilmu. Orang mau sarjana, mau kerja, mau apalagi membangun rumah, pakai ilmu. Bahkan menjadi mukmin yang baik pun perlu ilmu.
Maka ini ilmu ini ya, mencari ilmu ini adalah sebuah kewajiban yang nempel kepada diri kaum muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka tidak lepas orang berislam, orang beriman ya langsung menuntut ilmu dari lahirnya hingga nanti akhir hayatnya. Ya, tidak pernah bisa terlepas kewajiban menuntut ilmu. Maka nanti ilmu ini sangat luas. Ya, apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu ini sangat luas, maka nanti ada yang fardu ain, fardu kifayah. Ya, fardu ain ya tentunya ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengetahui ilmu-ilmu tentang agama, tauhid. Tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu keimanan, keyakinan tentang agamanya. Ya, baru nanti ilmu kifayah yang lain, ya. Ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Bahkan ini menjadi fardu ain tatkala kaum muslimin ya di suatu daerah tidak ada yang kita dapati memiliki keahlian di ilmu tersebut. Ya, ini tidak ada yang bisa bangun rumah di sekitar sini. Orang Islamnya harus ada satu yang nanti belajar menjadi arsitektur, insinyur dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita memisahkan, ada dikotomi. Saya ilmu umum saja, tidak ilmu agama, tidak. Ya, karena ilmu agama nanti akan melahirkan dokter-dokter ahli tauhid, insinyur-insinyur ahli tauhid. Ya, maksudnya yang paham tauhid. Kalau ahli mungkin ya akan menjadi ulamanya. Ya, kalau ia mahir ya atau ahli ya, pakar ya berarti dia jadi ustadznya ya, menjadi ulamanya bab masalah agama. Tapi penting ya, seperti ya, pengusaha dia paham ilmu agama, paham karena apa? Yang akan mengendalikan ia itu agamanya nanti, gitu ya, ilmu agamanya nanti. Jadi pertama ya ilmu tentang agama itu. Ya. Ibnu Abbas ya mengomentari di atas, al ulama fauqal mu'minin bisa bi'imi'ati darajat, yaitu para ulama itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan kaum mukminin pada umumnya dengan 700 derajat. Ya. Wa baina darajataini mi'atu amin, dan di antara satu derajat dengan yang lain itu 100 tahun lamanya. Nah, perjalanan ya. Jadi masanya jadi sangat jauh ya, 700 dikali 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi wa qa'iman bil qist. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya, ini Allah. Dan begitu pun para malaikat bersaksi akan itu. Dan begitu pun orang-orang utul ilm, orang-orang diberikan ilmu juga bersaksi atas itu. Ya, maksudnya Allah menegakkan sang penegak keadilan. Nah, di ayat Ali Imran ayat 18 ini ya, di dalam tafsir Zubarut Tafsir min Fathil Qadir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala perlu melekatkan atau perlu memasukkan kata ulul ilm, bahwasanya ini kemuliaan atas orang-orang berilmu disandingkan dengan Allah dan para malaikatnya. Allah bersaksi akan itu ya. Malaikat bersaksi akan itu. Baru yang ketiga, orang-orang berilmu pun menyaksikan itu. Jadi orang yang berilmu dia cerdas dan ia posisinya berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki kemuliaan. Kemudian kita melanjutkan dalam firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu karena tidaklah sama. Ya. Maksudnya hal ini apakah sama? Ya tidak akan sama. Ya. Untuk meniadakan ya. Bahwasanya Az-Zumar ayat 9 menjelaskan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tentu berbeda. Ya. Seperti orang naik mobil, sama-sama naik mobil, yang satu bisa nyetir, yang satu enggak. Yang enggak bisa nyetir dia hanya duduk di mobil saja, tidak bisa mengarahkan mau kemana ia pergi atau ia bawa mobil tersebut. Sedangkan orang yang memiliki ilmunya ia akan mengarahkan
sekehendak ia mau pergi kemana, ya seyang mana dia mau, ya. Terutama ketika mobil itu mending sedikit atau banyak dari penumpangnya. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak berilmu tidak bisa membawa ini penumpang ini, tentu mobil itu akan berada di tempat. Akan tetapi orang yang berilmu, ia akan mengarahkan dan membawa. Tinggal nanti tergantung ia membawa kepada jurang, ini hal yang buruk, atau membawa kepada jalan-jalan yang benar, atau hal-hal yang baik, tempat-tempat yang baik. Maka maksudnya adalah seorang berilmu itu adalah agentnya Rasulullah, warisatul anbiya, ya. Ini pewaris para nabi. Jadi keberadaannya itu sangat dibutuhkan dan dinanti, serta sangat dihargai oleh kaum mukminin, khususnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak mau menjadi orang yang berilmu? Sedangkan keutamanya sangat luar biasa. Dan di masa Rasulullah, perang Badar, tawanan perang Badar banyak. Sedangkan Rasulullah memanfaatkan orang-orang yang berilmu itu. Nah, walaupun meskipun mereka adalah tawanan, untuk mengajari sebagian dari kaum mukminin, kaum muslimin. Nah, ini menandakan sangat mahal orang yang berilmu. Ya, semua pakai ilmu. Ya, mau manjat pohon saja pakai ilmu, mau bangun rumah pakai ilmu, atau yang mungkin remeh saja, semisal masak kerupuk saja pakai ilmu. Kalau enggak, atau apinya seperti apa, maka tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi itu. Jadi seperti gerbong tadi kaum mukminin, ya, ahli ilmu menjadi rujukannya. Karena tatkala kita menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, maka akan rusak. Akan rusak. Ya. Dan ini juga disebutkan surat Al-Ankabut ayat 43. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Tidaklah orang yang itu memahami ilmu Allah ini kecuali orang yang berilmu. Butuh orang yang berilmu untuk memahami Al-Quran, untuk memahami din, ajaran ini. Ya, bahkan Allah sebutkan juga 4 kali dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, Al-Quran ini memang turun untuk semua manusia. Tetapi yang bisa paham, yang bisa lega hatinya, yang bisa menerimanya, ya, dan bisa mengamalkannya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, orang-orang yang mau, ya, mempelajarinya, berpikir. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Surat Al-Ankabut ayat 49-nya, bahwasanya ya, itu orang-orang yang tetapi Al-Quran dan ayat-ayat itu sudah jelas di dalam hati orang-orang yang ada ilmunya. Ya, tafsir Jalalain mengabarkan bahwasanya hanya orang yang berilmu lah yang mudah menerima Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah. Maka dilanjutkan wa may yashhadu bi ayatina illa dzalimun. Dan nanti ada orang yang mengingkari, itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu Yahudi. Maka di surat Al-Fatihah itu maghdub. Dia sebetulnya bisa menjadi orang yang berilmu dan dia tahu itu, ya, tetapi ia mengingkari apa yang telah datang kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka butuh ilmu untuk membersihkan hati, butuh ilmu menjadi orang yang beradab, butuh ilmu menjadi orang yang bijaksana, ya. Butuh ilmu menjadi orang yang adil. Ini luar biasa. Dan dilanjutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28 menyebutkan bahwasanya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ulama. Ya, ulama. Ya, maka nanti kenapa kok demikian? Imam As-Sa'di menjelaskan,
kurang lebihnya dengan redaksi. Bosnya ulama ini, orang-orang yang berilmu ini paham dan akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, ya. Atau nanti ia akan mendapatkan apa yang telah ia kerjakan, sehingga ia bisa menahan diri, yang namanya juga tahu, ya. Bisa mengendalikan diri karena dia tahu, ya. Orang yang mengenal Allah, dia tidak akan berani macam-macam dengan Allah, ya. Ada orang galak, ya. Kalau kita tahu sifat orang tersebut, kita tahu tatkala kita melakukan hal ini yang ia tidak sukai, yaitu mendapatkan madharat nanti ke depannya, kita akan lebih hati-hati. Nah, inilah orang yang berilmu, lebih hati-hati, ya, dan lebih bisa mengendalikan diri, paham situasi dan lain sebagainya. Ya, ini orang yang berilmu seperti itu. Maka tatkala ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, semakin ia tahu dan semakin kenal Allah, maka semakin takut kepada Allah. Semakin tidak berani. Ya. Dan dilanjutkan di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menurunkan surat Al-Bayyinah. Di sana Allah membedakan antara khairul bariyah, syarrul bariyah. Ya. Syarrul bariyah jelas, ya, manusia yang buruk dengan kriterianya, dan ada khairul bariyah. Nauzubillah kalau jadi syarrul bariyah. Kalau khairul bariyah, jazaa'um inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dapat surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai indah. Ya, ridho di dalamnya. Masya Allah. Dan ayat terakhir potongannya, dari kalimat khasyiya rabbah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tunduk dan takut kepada Rabb-nya. Itu khairul bariyah. Nah, maka sang penulis, ya, memberikan kesimpulan bahwasanya tatkala orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu, dan sedangkan orang yang berilmu itu adalah manusia yang baik, sebaik-baiknya manusia, khairul bariyah, maka bisa kita katakan orang yang berilmu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah derajat di sisi Allah. Ya, belum lagi derajat di sisi manusia dan tempat dinantikan di akhirat nanti. Nah, adapun tatkala kita menengok hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menghendaki kebaikan bagi seseorang, bukan diperbanyak hartanya, bukan dinaikkan jabatannya, ya, atau bukan dimudahkan urusan duniawinya, ya, atau memperbanyak link dan relasinya, bukan, tetapi apa? Allah pahamkan betul ilmu agama pada dirinya. Ya, seperti analogi tadi, ya. Ya, kalau tahu agamanya, ya kan bisa nyetir, ya, bisa akan mengarahkan dirinya bukan orang lain. Tatkala ia menjadi dokter yang paham agama. Mungkin kalau yang ahli bisa jadi ulamanya, tapi yang paham agama. Jadi tatkala profesinya ini menuntut hal-hal yang beririsan dengan agamanya, ia bisa lebih berhati-hati. Pejabat, ya, umara, tentu yang paham agama. Atau profesi yang lain misalnya, ya, seperti halnya insinyur, pengusaha, pedagang yang, ya, Allah pahamkan ilmu agamanya, sehingga ia bisa mengendalikan apa yang ia lakukan dalam berniaga tersebut. Nah, ini penting. Ya, ulama warasatul anbiya. Tatkala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang dua laki-laki, yang satu alim, yang satu abid. Abid ini ahli ibadah, yang satu ahli ilm, ya, belajar ilmu, mendalami ilmu, pintar dan paham tentang ilmu. Yang satu semangat saja beribadah dan dia tidak konsentrasi terhadap ilmu yang ia miliki, dia stagnan gitu, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, membuat perumpamaan
afdalul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya. Bahwasanya perumpamaan orang yang alim dengan orang yang abid itu seperti perumpamaannya aku. Beliau memperumpamakan dirinya dengan orang yang rendah di antara kalian. Nah, ini bisa membantu. Kalau dulu ada budak sebelum Islam, ada Islam, ya orang-orang rendahan bukan termasuk orang tokoh maupun pemuka agama, ya, tokoh maupun dan sebagainya. Jadi antara Rasulullah dengan orang yang rendah di antara kalian sangat jauh. Rasulullah Nabi, manusia paling mulia, ya, dibandingkan dengan orang yang rendah. Ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian dikuatkan hadis ini dengan sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannah. Ketika orang itu menempuh jalan, ya, yang jalan tersebut adalah bagian dari menuntut ilmu, ya, taklim, ngaji, mondok, terus apa lagi, kuliah, ya, yang itu diniatkan dan dilaksanakan menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut menjadi salah satu jalan menuju, termasuk jalan-jalannya menuju surga. Nah, ini dimudahkan. Wa innal malaikata tada'u ajlihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Masya Allah, malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu dan Allah ridho dengan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi bagi orang penuntut ilmu nih, semangat berjuang, ia bersama para malaikat dan doa Allah Subhanahu wa ta'ala dan istighfar dari para makhluk Allah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma'i. Jadi penduduk bumi dan langit akan beristighfar memohonkan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Bahkan ikan yang ada di lautan sekalipun. Masya Allah. Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya ibadah tanpa dilandasi ilmu itu seperti orang yang seperti rembulan. Ya, rembulan yang cerah saat malam badar. 'Ala sa'ir kawakib. Ya ini seperti bintang-bintang, ya, seluruh bintang-bintang di langit. Perbandingannya seperti itu. Jadi kalau kita tahu cukup 1 bulan, ya, menerangi gelapnya malam, tetapi tidak cukup dengan banyaknya bintang untuk menerangi malam itu. Ini perumpamaannya. Jadi sungguh sangat dibutuhkan orang yang alim itu. Ya, umat ini diterangi dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu cahaya. Ya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Tugas dan bebannya sangat berat. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ya. Para ulama tidak mewarisi dinar, dirham, harta dan sebagainya. Wa innal warasul ilm. Akan tetapi para ulama itu mewarisi ilmu. Kita tahu Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya, ya, Syaraf An-Nawawi, luar biasa. Ada buku hadisnya, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, ya, dengan Fathul Bari. Nah, ini masih terpakai sampai sekarang. Ya, lalu Imam Bukhari, bahkan kitab-kitab tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir, Abu Fida, Ismail Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu masih, ya, Al-Qurtubi, ya, kita pakai bermanfaat sampai sekarang. Itu pewaris. Nah, bagaimana zaman esok? Siapa yang mewarisi generasi esok? Para ulama di zaman saat ini. Ya, maka sangat dibutuhkan. Faman akhadahu akhadha biwadin wafir.
Barang siapa mengambilnya, maka ia mengambil sesuatu yang sangat berharga. Ya, bagian yang berlimpah. Ya, ini keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang berilmu. Jadi taklim, ngaji, mempelajari ilmu, mendalami ilmu itu lebih penting dibanding banyaknya ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, serius ya, untuk menuntut ilmu. Berjuang, insya Allah para malaikat melihat, Allah melihat, Rasulnya melihat. Ya. Dan kemudian ada hadis yang menarik ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada 3 golongan orang yang mampu memberikan syafaat yaumul qiyamah kelak. Al-anbiya, ya, para nabi. Termasuk kita orang yang diberikan kesempatan untuk mendapat syafaat Rasulullah. Kemudian al-ulama, orang ulama, para ulama, orang berilmu. Dengan ilmunya Allah memberikan kesempatan untuk memberikan syafaat orang-orang di hari kiamat nanti. Ya, kemudian syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, ini sangat berharga sekali kedudukan orang-orang yang berilmu ya. Al-ulama yaumal qiyamah ala manabir min nur. Para ulama di hari kiamat itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Karena menyampaikan kebenaran, mendakwahkan. Bisa disebut ulama kalau dia menyampaikan, bukan hanya diamalkan tapi disampaikan. Ya. Mengamalkan, menyampaikan. Itu kewajiban orang yang sudah diberikan amanah tentang ilmu. Ya, alhamdulillah kita akan sampaikan sedikit lagi karena waktu sudah hampir selesai. Ya. Hadis yang diriwayatkan ya, setelahnya adalah man ahabbal ilma wal ulama lam yuktab alaihi khati'atun ayyama ya hayatihi. Barang siapa yang mencari ilmu dan para ulama, maka tidak akan ditulis baginya kesalahan sepanjang hidupnya. Ya, ini hadis maudhu, bisa kita ambil sebagai fadail. Setidaknya kalau kita belum bisa menjadi orang yang berilmu, maka cinta terhadap orang-orang yang berilmu kita minta dibangkitkan bersama orang-orang yang memiliki ilmu. Karena apa? Ilmu ini akan menjadi penentu kita. Orang berilmu makin tunduk lagi. Orang berilmu makin hati-hati lagi. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Karena kedudukan ilmu nanti sebelum berkata dan berbuat. Kalau orang asbun, asal bunyi ya, atau asal berbuat tanpa ilmu, bagaimana nanti akan mendapatkan penanggung-jawaban ya, karena kan semua akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika mas'ul. Akan semua akan ditanya bagaimana orang berilmu menggunakan telinganya, bagaimana orang yang berilmu menggunakan matanya, bagaimana orang yang berilmu menggunakan jasadnya ini. Nah, dengannya ilmu nantilah yang akan menggerakkan kepribadian kita dan akan mengarahkan orang mukmin yang lain ke dalam hal-hal yang ia sudah tahu. Ya, kalau dia sudah tahu, maka dia akan sadar. Dan kalau dia sadar, maka dia akan lebih siap menghadapi hari esok. Nah, itu orang yang berilmu. Ya, kalau orang yang tidak berilmu, ya hanya ibadah misal tanpa dilandasi oleh ilmu, maka ini seperti tadi tidak berbanding, tidak sebanding dengan orang yang terus menambahkan ilmu. Tapi tetap kita harus berharap dan berdoa agar ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita miliki, walaupun cuma sedikit, ini menjadi power ketaatan kita kepada Allah. Salah satu bentuk taatnya apa? Syukur, tidak sombong, ya, jauhi sifat sombong. Bukan dengan ilmu malah menjatuhkan yang lain, ya, mencari permasalahan, meruncingkan sebuah khilafiyah dan lain sebagainya. Tidak, dengannya ilmu bagaimana ia makin bijaksana, dengannya ilmu bagaimana ia bisa menjadi orang yang berhikmah ya, dengan ilmunya
Nah, ini yang dicari sekarang. Karena akhir zaman ini banyak orang berilmu, kita sampaikan, tetapi malah sedikit dari mereka yang beradab. Jadi adab, budi pekerti, ya, akhlakul karimah itu lahir dari ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Orang beriman tidak lepas dari ilmu, nggak lepas dari akhlak. Ya, orang iman yang berilmu akan melahirkan akhlak yang baik. Ya, jangan berharap akhlaknya baik tanpa iman dan ilmu. Baru nanti kalau sudah belajar tentang ilmu bab tentang adab, baru belajar dengan bab atau cabang-cabang ilmu yang lain. Karena untuk sebagai pondasi di depan. Alhamdulillah kita sampaikan cukup sekian. Semoga kita diberikan istiqomahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Qulu qawli hada astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.